Halo dokter, pernah nggak waktu lagi jaga temui kasus tali pusat seperti ini pada bayi baru lahir? Ini bisa kita cegah loh. Yuk bahas. Nah, untuk bisa cegah terjadinya granuloma umbilikal seperti kasus tadi, cara perawatan tali pusat bayi penting buat dikuasai sama tenaga medis dan juga caregiver-nya untuk nanti rawat di rumah. Oke, review sedikit ya. Granuloma umbilicalis itu apa sih? Granuloma umbilicalis itu terjadi akibat pertumbuhan jaringan parut yang berlebihan selama proses penyembuhan pusar. Biasanya terlihat benjolan berwarna pink atau merah dan bisa basah atau mengeluarkan sedikit cairan bening atau kuning. Kondisi ini paling umum terjadi pada beberapa minggu pertama dari kehidupan bayi. Kenapa bisa terjadi granuloma umbilicalis? Nah, biasanya kan setelah pemotongan tali pusat akan terjadi proses inflamasi yang membuat si umbilikus ini membentuk sel epitel squamosa untuk penyembuhannya. Dan nantinya akan membentuk jaringan granulasi yang berdegenerasi dalam 2-3 minggu. Kalau proses degenerasinya ini tidak terjadi dengan baik, sel epitel tadi bisa tumbuh berlebihan dan proses epitelisasinya jadi tidak adekuat dan jadi granuloma umbilicalis deh. Selain itu, bisa juga terjadi gara-gara tertundanya proses pemisahan tali pusat dari umbilikus karena ada infeksi atau omfalitis akibat kurang bersihnya tali pusat. WHO dan Kemenkes sudah merekomendasikan nih untuk perawatan tali pusat neonatus. Paling baik itu secara terbuka dengan cara bersih dan kering. Sebelum kita lanjut, udah pada tahu belum kalau Alomedika sekarang udah bisa diakses sama anak FK loh. Ada banyak artikel-artikel yang up to date, mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis. Mau diskusi sama mahasiswa juga bisa, karena ada juga forum diskusi khusus mahasiswa. Yuk kasih tahu teman-teman mahasiswa untuk download aplikasi Alomedika sekarang. Pertama, cuci tangan dulu. Next, cek ada nggak tanda-tanda infeksi seperti kulit di sekitarnya menjadi merah dan bengkak, mengeluarkan nanah, demam, atau bayi tidak tumbuh dengan baik. Lalu, bersihkan dengan sabun yang pH-nya netral dan air bersih. Bersihkan ujung tali pusat dengan gerakan memutar. Bersihkan si puntung tali dari bawah ke atas dan bersihkan klem dari dalam keluar. Terakhir, keringkan dengan melakukan tapping pakai kasa steril. Setelah itu, biarkan tali pusat terbuka, lipat bagian atas popok ke bawah tali pusat agar tidak menutupi tali pusat, dan gunakan pakaian yang longgar pada bayi. Kalau udah, cuci tangan kembali setelah melakukan perawatan tali pusat. Cara perawatan tali pusat bayi ini penting banget untuk diedukasikan juga ke caregiver si bayi, supaya bisa menghindari terjadinya perawatan-perawatan yang biasa kita temui dipercayai oleh keluarga pasien. Misalnya, pakai pasta yang terbuat dari kunyit, jahe, daun sirih, atau tanah. Edukasikan juga kepada keluarga kalau hal-hal tadi itu bisa berbahaya, karena bisa saja tanah tadi atau mungkin tangan membawa bakteri dan nantinya bisa menyebabkan infeksi kulit, omfalitis, atau worst case scenario, bisa tetanus, sepsis, dan kematian. Selain itu, edukasikan juga nih gimana cara lihat tanda-tanda infeksi. Karena kalau perawatannya kurang baik bisa menyebabkan omfalitis atau inflamasi pada pangkal tali pusat. Tanda-tandanya adalah kemerahan, nyeri tekan, adanya indurasi umbilikal, pus, serta bau yang tidak sedap. Bila caregiver pasien menemui tanda-tanda tadi, arahkan untuk segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk dapat ditangani dengan tepat. Sip, itu tadi pembahasan tentang cara merawat tali pusat bayi. Nah, penjelasan lengkap tentang perawatan tali pusat atau granuloma umbilicalis bisa dokter baca melalui link di description box ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedika dan nyalain lonceng notifikasi supaya selalu update sama video-video Alomedika selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedika.